Miras. Di kali ini saya akan mencoba membahas tentang fakta sosial atau realitas sosial yang sangat-sangat viral, yang sangat membuat kita mencekam, ketakutan, dan khawatir. Yakin kalian sudah pasti tahu, yaitu virus corona atau COVID-19. Nah, sebelum saya membahasnya, terlebih dahulu silahkan kalian subscribe, karena subscribe itu gratis. Like, komen, dan share video saya biar kita sama-sama mendapatkan manfaat dari yang akan saya bahas ini. Oke, silahkan cek videonya. Oke, sebelum membahas tentang virus corona itu sendiri, saya akan mulai dengan sebuah pengantar mengenai virus corona itu sendiri. Walaupun saya udah tahu, kalian pasti tahu tentang virus corona ini. Nah, virus corona ini atau yang biasa disebut dengan COVID-19, tahu ya kenapa dibilang COVID-19? Karena memang virus ini ditetapkan oleh WHO dengan label penyakitnya COVID-19, kemudian virusnya virus corona. Kenapa COVID-19? Karena memang virus ini ditemukan pada akhir Desember 2019 di negara China. Terkait dengan virus corona itu sendiri adalah sebuah virus yang mencoba menyerang kekebalan tubuh manusia. Artinya apa? Ketika dia mencoba mencari kekebalan tubuh manusia, kita wajib untuk menjaga kekebalan tubuh kita dengan cara mengkonsumsi minuman seperti air putih, kelapa muda juga boleh ya, kemudian minum atau makan makanan yang bergizi seperti sayuran dan buah. Artinya jangan biarkan kekebalan tubuh kalian itu menurun, guys, karena ketika kekebalan tubuh kalian menurun, maka mudah bagi virus itu untuk menyerang tubuh kita gitu. Nah, ingat ya bahwa virus corona ini atau penyakit COVID-19 ini bukan lagi sebuah wabah, tapi dia udah lebih kepada pandemi karena ditetapkan sendiri oleh WHO berdasarkan lebih dari 114 negara yang sudah terjangkit oleh virus corona ini, termasuk juga Indonesia kayak gitu. Nah, ini ditetapkan oleh WHO itu pada tanggal 11 kalau nggak salah, hari Rabu bulan Maret ini 2020 sebagai pandeminya sebuah penyakit. Kenapa dikatakan pandemi? Karena penyebaran virus corona ini yang sangat meluas dan sangat cepat di berbagai wilayah. Nah, selain virus corona juga ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi, yaitu H1N1 atau yang kita kenal sebagai flu babi. Pada tahun 2009 itu juga ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi karena mencapai 74 negara yang terjangkit oleh virus flu babi itu sendiri kayak gitu. Nah, oke ya guys, terkait data tentang virus corona yang sudah kita pernah baca di berbagai media atau handphone sendiri gitu ya, bisa kita lihat sendiri atau baca sendiri bagaimana sih kondisi virus corona itu saat ini. Dan itu saya rasa wajar saja membuat warga kita sendiri khususnya Indonesia panik, ketakutan, dan waspada terhadap virus ini kayak gitu. Ini faktanya yang saya lihat, terbukti kepanikan kita itu terlihat dari banyaknya orang-orang yang mencari masker ke tempat-tempat penjual masker, kemudian mendatangi minimarket atau supermarket untuk menstok berbagai, khususnya itu buah-buahan atau sayuran ya. Kemarin saya udah pernah lihat beberapa troli itu penuh oleh buah-buahan yang dibeli oleh mereka. Katanya mereka sih untuk stok di rumah mereka karena adanya himbauan oleh pemerintah untuk tetap stay di rumah beberapa pekan ke depan gitu. Kemudian juga terbukti dari kepanikan itu, pemerintah sendiri menghimbau untuk meniadakan atau mengistirahatkan sementara beberapa aktivitas, termasuk juga aktivitas saya sebagai guru gitu. Nah, artinya apa? Kita harus berpikir positif aja dari kondisi yang seperti ini. Kita harus ambil hikmahnya. Boleh kita takut, boleh kita khawatir, boleh kita waspada. Nah, tapi jangan sampai ketakutan kita sendiri itu membuat sugesti diri kita sendiri sehingga kita panik dan stres. Ingat, kepanikan dan stres kita sendiri itu dapat melemahkan imun tubuh kita. Nah, ketika kita lemah, maka akan mudah bagi virus corona itu menyerang kita. Nah, selain itu, apa sih yang perlu kita ambil hikmahnya atau nilai positifnya atau pelajaran positifnya dari COVID-19 ini, yaitu dengan liburnya 2 pekan guys, kita bisa menikmati waktu-waktu kita, waktu-waktu luang kita bersama keluarga kita yang biasanya orang tua atau ayah atau ibu kita atau anak kita bahkan pergi pagi yang tidak pernah ketemu dan tidak pernah sarapan di rumah. Sekarang kita disuruh istirahat sebentar dari kesibukan atau kehirup-pikupan dunia yang setiap pagi, yang setiap hari kita lakukan gitu. Nah, seperti di video saya, kenapa sih banyaknya keluarga yang satu atap tapi tidak pernah bercengkrama atau tidak pernah saling menyapa dalam satu rumah? Karena itu kesibukan kita tadi. Nah, saat ini Allah menyuruh kita beristirahat dengan adanya virus corona ini. Itu yang saya pengen himbau. Oke, kita khawatir, tapi di balik kekhawatiran kita harus mampu mengambil hikmahnya biar kita tetap tenang, tetap bahagia. Ingat, jangan hidup dalam ketakutan.
karena yang perlu kita takuti adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena virus ini juga mungkin datangnya dari Allah, kemudian kepada Allah kita berpasrah. Nah, untuk itu mari kita nikmati liburan yang 2 pekan ini dengan stay tetap di rumah, jaga kesehatan, konsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti sayur dan buah atau yang lainnya, dan nikmati harinya yang biasanya harus berangkat pergi pagi subuh udah mandi dan segala macam berangkat kerja, sekarang coba nikmati leha-leha dulu atau main-main dulu di tempat tidur, atau seperti saya sendiri ya, karena guru perginya pagi, saya jarang sekali subuh berangkat kemudian pulangnya nanti sore. Yang tidak pernah tidur siang, mending nikmati tidur siangnya, tapi tetap stay di rumah ya. Kenapa? Tempat wisata ditutup, bioskop ditutup, mal-mal jangan dikunjungi karena di situ adalah pusat keramaian dan segala macamnya. Dan mari kita nikmati himbauan pemerintah untuk tetap stay di rumah ini biar tetap aman gitu. Nah, yang biasa tidak pernah menikmati teh di pagi hari, silahkan kalian coba, itu akan juga menenangkan pola pikir kalian. Tidak pernah membaca buku di rumah, silahkan kalian baca bukunya. Yang jarang berkomunikasi di meja makan, silahkan bangun lagi komunikasi kalian di dalam keluarga kalian gitu ya. Selama ini hanya dipenuhi dengan kesibukan pekerjaan gitu. Kemudian bagi anak-anak yang jarang bertemu dengan orang tuanya, inilah saatnya kita menikmati masa-masa itu. 2 pekan itu adalah waktu yang sangat lama atau waktu yang sangat lumayan yang diberikan oleh alam ya, saya bilangnya oleh alam, karena COVID inilah kita diliburkan gitu. Alam sudah mulai berbicara kepada kita, menyuruh kita beristirahat sementara dari hiruk pikuknya pekerjaan kita yang kita kerjakan selama ini gitu, tanpa kita berpikir gimana sih kesibukan kita itu membuat hal-hal yang negatif terhadap keluarga kita sendiri gitu. Sekarang nikmati libur kita, silahkan stay tetap di rumah. Jika tidak ada perlu kegiatan apapun, jangan keluar rumah, karena salah satu untuk menjaga tubuh kita tetap fit atau terhindar dari paparan corona itu adalah untuk tetap di rumah gitu. Tahan 2 pekan guys, 2 pekan aja di rumah bersama keluarga, nikmati bersama keluarga. Yang tidak pernah tidur siang, silahkan tidur siang. Kita harus tetap bahagia di dalam ketakutan yang seperti ini gitu. Kita juga harus menjaga pola pikir kita, jangan terlalu mensugesti diri, saya kena nggak ini saya gimana ini gitu. Jangan terlalu seperti itu. Yang penting kita tetap aman, tenangkan pikirannya, kemudian nikmatin saja dan ikuti aturan pemerintah yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Nah, dan di sini saya berpikir ya bahwa inilah dampak positifnya dari corona itu sendiri gitu. Selain dampak positifnya banyak juga ya, seperti wedang jahe, orang yang jualan wedang jahe itu adalah mendapat kesempatan sendiri karena banyaknya orang-orang yang mencari untuk minum wedang jahe. Kemudian juga penjual masker, itu juga beruntung gitu. Kemudian apalagi ya, walaupun di sisi negatifnya ada beberapa tempat yang dinonaktifkan, tapi juga kita bisa mengambil hikmahnya. Di samping corona ini juga ada nilai-nilai positifnya. Salah satunya yang tadi itulah terbesar itu adalah bagi keluarga-keluarga yang tidak pernah menikmati gimana suasana kekeluargaan itu sebenarnya, silahkan 2 minggu ini dinikmati. Bagi saya sendiri yang jarang tidur siang, bagi teman-teman atau keluarga-keluarga yang lain yang jarang tidur siang, silahkan nikmati tidur siangnya. Karena apalagi yang bisa kita pikirkan, apalagi yang bisa kita nikmati. Kalau kita terlalu berpikir, kita sakit, kemudian stres dan segala macamnya, mending kita menikmatin aja himbauan dari pemerintah. Walaupun kita kadang berpikir, ini kerjaan saya belum selesai, ini libur yang tidak saya inginkan, ini nanti membuat semuanya sengsara dan semuanya tertunda pekerjaan saya. Seperti UN saja ya, UN itu ditunda gitu. Kalau kita pikir ke sana, ya iya jelas nanti ketika sudah datang masa UN-nya, semuanya akan keteteran kayak gitu. Soalnya segala macamnya semuanya, tapi apa boleh buat, ini alam sudah bicara. Ada kekuatan lain di luar kekuatan manusia itu sendiri yang mengontrol manusia untuk tetap kembali pada jalurnya kayak gitu. Artinya apa? Virus corona ini adalah sebuah virus yang nggak nampak, sebenarnya itu nggak nampak, tapi dia sudah menyerang tubuh manusia aja, dan itu butuh waktu 3-4 hari baru dia sadar bahwa dia terkena gitu, karena ada beberapa gejala seperti sakit tenggorokan, batuk dan segala macamnya gitu. Itu kesimpulan saya kali ini. Tetap berpikir positif dengan adanya corona ini, jangan saling menyalahkan, jangan saling menjudge dan segala macamnya. Yang jelas kita ikutin aturan pemerintah, himbauan pemerintah untuk tetap di rumah. Ingat ya guys, tetap di rumah dan jaga anak-anaknya, jangan keluyuran keluar, karena memang pelajar-pelajar khususnya beberapa daerah itu sudah diliburkan. Dan jangan biarkan anak-anak kalian atau anak kita keluar rumah untuk mencari tempat-tempat dia sendiri seperti mengunjungi warnet dan segala macamnya. Jangan biarkan, tahan mereka di rumah,
untuk tetap menjaga kesehatan mereka. Nikmati masa-masa liburan ini untuk tetap bersama keluarga, berkomunikasi lagi bersama keluarga, memperbaiki hubungan komunikasi dan interaksi bersama keluarga, dan nikmati masa-masa yang sudah terbuang selama ini karena kesibukan kita bekerja di luar rumah gitu. Nah, ini saatnya kita membangun komunikasi yang baik, menimbulkan sosialisasi yang baik bersama keluarga. Nah, ini adalah keuntungannya sendiri dari virus corona ini. Nah, bersama virus corona ini juga saya sampaikan ada beberapa tips juga yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Yang pertama itu, kalau kita muslim ya, tetap jaga wudhunya, kemudian bersihkan tangannya selalu, kemudian jangan menyentuh bagian wajah dengan tangan jika tangan kita sadari itu kotor atau punya kuman dan segala macamnya. Kemudian konsumsi makanan-makanan seperti sayur, buah, dan minum air putih. Kemudian apalagi ya, tetap stay di rumah dengan sesuai himbauan ini. Jangan kunjungi tempat-tempat yang tidak penting seperti keramaian, seperti mall dan segala macam. Jangan kunjungi itu gitu. Tahan diri kita untuk di rumah biar virus ini cepat pergi. Dan saya juga berdoa untuk sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan virus corona ini cepat menghilang atau cepat pulih dari kehidupan masyarakat dimanapun itu gitu. Karena sebentar lagi kita mulai bulan Ramadan dan tidak mungkin kita tidak sholat ke masjid. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa himbauan-himbauan sekarang ini saya khawatirkan gitu, seperti banyaknya tempat-tempat yang sudah dikosongkan. Saya tidak mau bilang, tapi silahkan kalian lihat sendiri. Itu membuat saya khawatir dan membuat saya sedih gitu, karena dengan virus corona ini artinya kita diajarkan untuk menjaga jarak kita dengan orang lain kayak gitu, biar tidak terpapar. Itu memang bagus, tapi yang saya sedihkan ketika himbauannya tidak sesuai, ya mesti gimana gitu. Ini untuk menghindari, tapi mudah-mudahan dengan virus corona ini cepat berlalu biar komunikasi kita, hubungan kita dengan tetangga dan segala macamnya terjalin kembali. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan.